Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ine Dwi Tiamida. Jadi hari ini saya akan membahas materi tentang teori belajar kognitif. Yang pertama adalah pengertian dari teori belajar kognitif. Belajar menurut teori kognitif adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Teori kognitif lebih menekankan bagaimana proses atau upaya untuk mengoptimalkan kemampuan aspek. Nah, teori kognitif ini merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut sebagai model perseptual, yaitu proses untuk membangun atau membimbing siswa dalam melatih kemampuan mengoptimalkan proses pemahaman, yaitu proses untuk membangun atau membimbing siswa dalam melatih kemampuan mengoptimalkan proses pemahaman terhadap suatu objek. Teori kognitif menyatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan dirinya. Nah, belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang nampak. Jadi, teori kognitif ini merupakan suatu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Jadi, secara umum, teori kognitif ini memiliki pandangan bahwa belajar atau pembelajaran adalah suatu proses yang lebih menitikberatkan proses pembangunan ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek yang bersifat intelektual lainnya. Oleh sebab itu, belajar juga dapat dikatakan bagian dari kegiatan yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks dan komprehensif. Nah, teman-teman semuanya, mungkin hanya itulah materi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Subhan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tokoh aliran teori kognitif. Di sini yang terkenal itu ada dua. Pertama Jerome S. Bruner dan Jean Piaget. Jadi kita awali dengan Jean Piaget terlebih dahulu. Jadi di sini dia mengungkapkan tentang teori perkembangan. Jadi menurut Piaget proses belajar sebenarnya terdiri dari tiga tahapan di sini, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Dan menurut Piaget, perkembangan kognitif seorang adalah suatu proses yang bersifat genetik. Artinya di sini proses belajar itu didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Oleh sebab itu, makin bertambahnya umur seseorang mengakibatkan makin kompleksnya susunan-susunan sel saraf dan juga makin meningkat kemampuannya, khususnya dalam bidang kualitas intelektual atau yang disebut dengan kognitif. Berkaitan dengan Jerome Bruner, jadi dia mengungkapkan bahwasanya teori belajar yang diungkapkannya pada tahun 1960 mengusulkan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu aturan yang di sini termasuk konsep, teori, definisi, dan sebagainya melalui contoh-contoh yang menggambarkan. Di sini mewakili aturan yang menjadi sumbernya. Dengan kata lain, siswa dibimbing secara induktif untuk memahami suatu kebenaran umum. Teori-teori ini dibawakan oleh Jerome Bruner dan disebut dengan free discovery learning. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Ramadan, NIM 1930-2301. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan atau melanjutkan dari materi apa yang telah disampaikan oleh teman saya. Yang ketiga adalah aplikasi teori kognitif. Pada dasarnya kita mengetahui dulu apa pengertian dari aplikasi teori kognitif. Pada hakikatnya, teori kognitif ini adalah sebuah teori pembelajaran yang cenderung melakukan praktik yang mengarah pada kualitas intelektual peserta didik. Meskipun teori ini memiliki berbagai kelemahan, teori kognitif ini juga memiliki kelebihan, dan juga bukan hanya memiliki kelemahan tetapi mempunyai juga kelebihan yang harus diperhatikan dalam praktek pengajaran. Aspek positifnya adalah kecerdasan. Itu adalah kelebihan dari aplikasi teori kognitif. Kecerdasan peserta didik perlu dimulai dari adanya pembentukan kualitas intelektual kognitif. Selanjutnya adalah konsentrasi. Proses pembelajaran harus lebih memberi ruang yang luas agar siswa mengembangkan kualitas intelektual. Secara umum, proses pelajaran harus didasarkan atas asumsi umum. Nah, di sini saya akan menjelaskan
harus didasarkan atas asumsi umum. Ada 3. Yang pertama, proses pembelajaran adalah suatu realitas sistem, artinya keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh suatu aspek atau faktor saja, tetapi lebih ditentukan serta simultan dan komprehensi dari berbagai faktor yang ada. Yang kedua adalah proses. Nah, proses pembelajaran bagaimana kita harus mengetahuinya secara realitas, kultural atau natural, yaitu dalam proses pembelajaran tidak diperlukan adanya berbagai paksaan dengan dalil atau membentuk kedisiplinan. Nah, dalam proses pembelajaran tidak ada pelajaran ini secara paksa, ini secara menurut apa yang dilakukan oleh apa yang telah diajarkan. Yang 3, yang terakhir adalah pengembangan materi harus benar-benar dilakukan secara kontekstual dan relevan dengan realitas kehidupan peserta didik. Proses belajar tidak harus di dalam ruang atau gedung. Wilayah pembelajaran bisa di mana saja selama peserta didik mampu untuk melaksanakan proses untuk mengembangkan daya analis terhadap realitas. Nah, yang terakhir yang saya jelaskan adalah metodenya. Metode pembelajaran tidak dilakukan secara menonton. Metode yang bervariasi merupakan tuntunan mutlak dalam proses pelajaran. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.